Di video kali ini gue mau mewakilin kekecewaan sebagian besar Poco fans buat buktiin kalau Poco Indonesia salah langkah. Nggak masukin Poco X4 GT. Apakah gue berhasil? Jadi di live streaming gue beberapa waktu lalu bareng Bung Andi, dia jelasin alasan nggak masukin Poco X4 GT adalah... Nah, Poco X4 GT apakah produk global? Produk global. Produk global. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke Indonesia? Karena ada Poco F4, ada Poco F4 GT. Ya, ini alasannya. Ada Poco F4 dan F4 GT. Jadi langsung aja nih, kita duelin Poco X4 GT dengan F4 yang punya harga paling mendekati. Dan gue tahu para user Poco X series, terutama GT, lebih mementingkan dua aspek ini, yaitu performance dan gaming. Sama mungkin lebih ke baterai juga kali ya. Jadi buat jawab itu, kita bakal tes kedua HP ini, jalanin Antutu 6 kali, nonton YouTube 1 jam, recording 4K video, stress test 3D Max, dan gaming berat. Cukup menegangkan nih buat tahu hasilnya. Dan gue butuh support kalian buat like video ini ya. Thank you. Langsung aja kita mulai tes ini dengan baterai 100%. Terus semua settingan gue samain. Airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, dan brightness gue bikin auto, dan volume di sekitar 20-30%. Habis itu gue pastiin settingan layar juga sama ya. Dari sisi warna yaitu vivid, dan color temperature-nya default. Terus refresh rate-nya gue set yang paling maksimum, yaitu 120Hz di F4 dan 144Hz di X4 GT. Yes, biar sesuai sama pemakaian real ya. Aneh aja kalau punya HP 144Hz tapi di set 60Hz aja. Lanjut, udah pakai update software terbaru dan performance mode-nya juga on ya. Dan gue pastiin nggak ada background apps di belakang. Oh ya, untuk suhu awal juga udah mirip nih, yaitu di sekitar 32 derajat. Setelah semua oke, langsung kita mulai duelnya. Sebagai informasi, Antutu yang gue jalanin itu adalah versi 9.4.2. Setelah gue run dan kurang lebih sekitar 10 menitan, X4 GT kelar duluan dengan skor 800.000. Dan 10 detik setelahnya disusul F4 di 706.000. Untuk suhu, X4 GT ada di sekitar 40,2 derajat ya, sedangkan F4 lebih adem tipis dengan 39,6. Untuk baterai, X4 GT berkurang 1% dan F4 lebih boros berkurang 2%. Wah, so far so good nih buat Poco X4 GT. Lanjut ke tes kedua yang hasilnya mirip, cuman suhu dan konsumsi baterainya lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi di tes ketiga... wah, kena warning overheat nih. Tapi untungnya masih bisa jalan ya. Tapi lagi, baru senang 10 detik, beneran kena overheat. Dan sampai stop Antutunya. Pas gua cek suhunya ada di 46,4 derajat. Nggak bagus nih. Tapi ini kok F4-nya nggak jalan-jalan ya? Ngeheng kah? Setelah tunggu 2 menitan, masih gitu juga guys. Akhirnya gua stop juga deh. Untuk suhu aman sih di 39,4 derajat. Nggak sampai situ, drama terjadi lagi di tes kelima, di mana overheat lagi buat X4 GT dengan suhu mencapai 47 derajat. Oke, biar lebih enak dilihat dan menghemat waktu kalian, gue langsung sajiin aja semua data dari tes 1 sampai 6 ini. Untuk penurunan performance dari Poco F4 ada di 4,11%, sedangkan X4 GT cuma di 1,42%. Tapi nggak bisa dibilang valid juga ya, karena terjadi 2 kali overheat. Dimana saat terjadi overheat, si Poco X4 GT ini jadi punya waktu buat menormalkan suhunya. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, persentase penurunan skor ini gue dapat dari selisih skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100. Untuk baterai sama ya, kurang valid juga karena overheat tadi, yang mana F4 berkurang 20% dan X4 GT berkurang 17%. Suhunya jelas X4 GT lebih panas dengan rata-rata 44,3, sedangkan Poco 41,9 derajat. Terakhir dari sisi skor nih, Poco X4 GT lebih unggul dengan rata-rata 800.000, sedangkan F4 lebih rendah 100.000 poin di 690 ribuan. Untuk konsumsi daya dalam mAh-nya gue cantumin juga ya di sana. Sabar ya, nanti gue bahas tuntas di kesimpulan akhir. Lanjut kita tes nonton YouTube dengan resolusi yang gue set di 1080p ya. Dan setelah sejam, Poco F4 jauh lebih memakan daya, berkurang 9%. Sedangkan X4 GT 5% aja. Dari sisi suhu, F4 lebih tinggi di 31,3 derajat. Sedangkan X4 GT 29,8. Wah, cukup mengejutkan ya. Ternyata layar AMOLED-nya Poco F4 lebih memakan daya dibanding layar IPS-nya X4 GT. Habis itu kita tes recording video dengan resolusi 4K 30 fps selama 30 menitan. Dan sebelum kita ke hasilnya, sebagai informasi aja nih, untuk recording 4K di kedua HP ini cuma bisa maksimal 8 menit. Jadi saat menit ke-7
itu dia bakal hitung mundur dari 59 sampai akhirnya 0 dan stop recording. Tapi langsung aja gue jalanin lagi tiap kali stop. Dan hasil akhirnya sama-sama berkurang 11% untuk kedua HP ini. Tapi karena kapasitas baterainya yang beda, X4 GT lebih makan daya 550 mAh dibanding F4 495 mAh. Untuk suhunya entah kenapa ya X4 GT lebih tinggi di 45,3 sedangkan F4 42,9. Nah, ini gak kalah menarik. Langsung aja gue jalanin 3D Max Stress Test selama 20 menit. Dan hasilnya untuk Poco F4 dapat skor yang udah terduga sih 4300-an. Dengan stabilisasi 90,3%. Gimana Poco X4 GT? Wow, punya skor yang jauh lebih tinggi yaitu 5800-an. Tapi stabilisasinya 50%-an aja. Iya, jujur gue juga kaget sih dengan hasilnya. Makanya gue ademin dulu sampai suhunya normal, terus tes sekali lagi. Dan hasilnya mirip sih. Stabilisasi di X4 GT masih di 50%-an. Cuman dari sisi suhu, Poco F4 lebih tinggi di 44 derajat, sedangkan X4 GT 41. Konsumsi baterai juga lebih tinggi di F4. Oke, tampaknya gue harus mulai menerima kenyataan nih. Eits, tapi masih ada gaming test. Serius, hasil dari tes ini cukup bikin gua shock loh. Jadi langsung aja gue cobain di X4 GT Genshin Impact highest 60 FPS dengan performance mode-nya on ya di menu battery maupun di game mode. Untuk grafiknya terlihat cukup stabil ya, garis lurus gitu. Cuman setelah 10 menit agak turun dikit dari kisaran 50 ke 45 FPS. Dan ya cukup aneh di sini kalau performance-nya di limit. Maksimum 50 FPS aja. Hasilnya, gue main selama 26 menitan dan dapat FPS rata-rata di 44,8. Suhunya pun surprisingly hangat aja di 39an derajat. Untuk baterai berkurang 9%. Ayo, gimana dengan Poco F4? Sorry to say, buat yang menaruh harapan lebih di X4 GT, hasilnya F4 lebih baik, dapat FPS 53,9. Cuma memang ya, lebih panas di 45,9 derajat dan baterai berkurang 15%. Oh ya, sama ya, gue main sekitar 26 menit juga. Kalau dilihat dari grafiknya, emang Poco F4 sedikit lebih bergejolak ya dibanding sama X4 GT. Tapi batas bawahnya pun masih rata-rata di sekitar 40-an FPS ya. Kecuali untuk dua turunan tajam masing-masing HP ini bisa diabaikan karena gue lagi teleport tuh. Masih belum terima dengan hasilnya, gue coba satu game lagi, Mobile Legends dengan refresh rate ultra 120 FPS-nya. Yang sebenarnya sama-sama bagus. Cuman emang sayangnya lagi-lagi Poco F4 lebih baik FPS-nya yaitu 119,8 berbanding 117,2. Total main sekitar 18 menit dengan suhu mirip-mirip di 39 derajat. Dan baterai lebih hemat di X4 GT berkurang 6% aja dibanding F4 8%. Oke, sebelum kita ke kesimpulan, singkat aja ya, gue mau jelasin dikit tentang hal lainnya nih, kayak layar, kamera, dan desain. Jadi biar kalian dapat informasi lebih menyeluruh. Untuk layarnya, gue lebih demen Poco F4 sih dengan I4 AMOLED-nya, yang mana lebih terang dan gak ada bercak-bercak hitam di sisi layar kayak di X4 GT. Cuman bercak-bercaknya gak sampai ngeganggu banget ya, tapi cukup berasa. Untuk kamera, X4 GT ini dari sisi warna kurang akurat, terlalu kontras juga, dan cenderung gelap untuk beberapa kondisi. Poco F4 lebih mendekati natural di sini. Untuk videonya juga sama, stabilisasinya nggak jalan untuk resolusi 4K 30 fps. Video kamera selfie-nya pun terjadi perbedaan warna. Menurut gua, F4 ini jauh-jauh lebih baik. Nah, terakhir dari sisi desain, Poco F4 bener-bener flat ya bagian belakangnya. Sedangkan X4 GT lebih ada lengkungan. Dan kamera BAM X4 GT lebih tebal, sampai kalau ditidurin gini cukup bergejolak. Oke, ini yang kita tunggu. Kesimpulan dari tes tadi, terlihat kalau Poco X4 GT dengan Dimensity 8100-nya punya skor yang tinggi dibanding Snapdragon 870. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan stabilisasi yang baik. Terbukti di tes Antutu sebelumnya sempat kena overheat 2 kali. Dan untuk tes 3D Max juga punya skor yang tinggi juga ya, namun stabilisasinya rendah. Dari sisi gaming pun patut dipertanyakan nih, kenapa Genshin Impact-nya sempat di limit maksimum 50 FPS. Padahal dengan settingan highest 60 FPS loh. Cuman untuk sisi positifnya dari grafik terlihat lebih stabil dengan suhu yang lebih terjaga juga. Walaupun gue yakin untuk para pemuja performance nggak suka yang di limit-limit gini. Dan hasil dari Poco F4 lah yang lebih diinginkan. Yang penting FPS-nya tinggi, panas-panas dikit, wajar lah. Oh ya, ada satu lagi yang patut dipertimbangkan, yaitu
Harga. Kalau kita mengacu harga Singapura, selisih varian 825GB itu mencapai 70 Singapura dolar atau sekitar 700 ribuan. Apakah worth it tambah 700 ribuan untuk ambil Poco F4? Buat gua yang cukup peduli dengan layar dan kamera juga, worth it banget sih. Kecuali buat kalian yang emang budgetnya ngepas, itu beda cerita. Dan buat para netizen yang kecewa dengan hasilnya, sabar, ini cobaan. Tapi emang kenyataannya gitu ya. Video yang gue sampaikan di sini semuanya berdasarkan data. Jadi kayaknya langkah Poco Indonesia untuk tidak memasukkan Poco X4 GT ini udah tepat nggak sih? Gak cuma dari sisi performance ya, tapi hal lainnya kayak layar dan kamera yang udah gue jelasin sebelumnya. Terakhir, buat teman-teman yang belum nonton duel maut Poco F4 dengan Realme GT Neo 3T, bisa cek di sini ya. Terus ngebully Snapdragon Plus Gen 1 bisa lihat di sini. Terakhir, mending upgrade atau enggak sih dari Poco F3 ke F4 di sini. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!